Mentari? Mentari? Aduh, apa nih, Mak? Lelaki yang selalu dengan Mentari itu siapa namanya? Hasan? Nampak Mak Hasan tuh tak ada kepastian lah untuk Mentari. Maksud Mak apa? Bawa-bawa nama Hasan? Semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Mentari dengarkan Emak. Ayah dah membuat janji sejak 20 tahun yang lalu. Apa nih, Mak? Bawa-bawa ayah? Ayah kan tak ada lagi. Janji apa lagi nih, Mak? Tamu yang datang tadi siang tuh, itu adalah lelaki yang dijodohkan untuk Mentari. Lagipun, Mentari macam nih, semuanya gara-gara Mak. Apa maksud Mentari nih, Nak? Kalau dulu Mak tak bawa Mentari lagi, takkanlah ayah tuh meninggal. Masalahnya adalah awak. Kalau awak tak hadir dalam hidup saya, takkanlah masalah ni ada. Lagipun, kita ni sama-sama tak kenal. Tiba-tiba aja kita ni nikah. Saya dah berjanji ke awak akan selalu menjaga awak sampai bila-bila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua dari Konon 3. Hari ini kita ngobrol santai ya tentang pembahasan kemarin. Gua pengen bahas sedikit lah tentang karya gua. Kebetulan kita lagi ada produksi. Pernah gua bikin konten waktu itu tentang film Selasih. Nah, waktu itu memang agak sedikit gimana ya? Problemnya sangat banyak ya teman-teman kemarin itu. Nah, hari ini gue mau bahas sedikit karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang di belakang sana yang kebetulan di dekat-dekat gue juga yang minta penjelasannya bagaimana, terus sampai pemain juga minta penjelasannya bagaimana. Nah, hari ini gue terangin tentang film itu dan produksi itu. Jadi teman-teman, gue udah tahu tahun ini juga, bulan kemarin ada sekitar 4 bulan 5 bulan lah kalau nggak salah. 5 bulan ke belakang ya, gue bikin produksi film berjudul Selasih waktu itu, dan teasernya sudah jadi, udah gue tayangin kan teman-teman sudah lihat, pemainnya juga sudah ready segala macam, tapi memang ada sedikit terkendala di balik itu. Nah, terutama di kru, terus dari tim ya, tim lah, termasuk tim, terus pemain juga. Nah, pemain juga banyak mempertanyakan perihal produksi itu, kenapa sampai sekarang nggak jalan gitu kan produksinya gitu. Nah, akhirnya gue jelasin nih pada teman-teman semua step by step ya. Poin pertama itu yang kena itu adalah pertama, jadi di awal bulan sebelum bulan puasa itu sekitar, pokoknya sebelum bulan puasa kita udah meeting, kita udah casting. Dapatlah beberapa pemain yang memang di casting itu, dapatlah sekitar 8 orang 7 orang. Akhirnya kita rembuk untuk produksi. Sudah jalan sekitar t-shirt. Waktu itu memang kita butuh sponsor atau investor yang masuk, dapatlah sekitar jangkanya 1 bulan. Nah, jangka 1 bulan itu menjelang itu tuh saya bikin t-shirt. Nah, t-shirt itu yang saya tayangin ini dapatlah sebuah film yang memang harus diproduksi, film ini Selasih ini. Nah, jadi akhirnya produksi itu mulai berjalan lah waktu itu, mau mulai berjalan karena waktu itu produksi teasernya dulu sekitar 1 hari lah, memang tidak lama, saya ngambil cuma sekitar 2 scene atau 3 scene. Nah, selesai di situ kita lanjut di problem, ada problem di sini. Lanjut adalah dana itu belum mencukupi untuk produksi. Nah, akhirnya saya sendiri mencoba untuk nyari investor atau produser yang memang mau membiayai produksi film ini. Nah, alhamdulillahnya kebetulan memang saya sedikit banyak kenalan, terutama pada
yang berjasa ya pada adik ipar saya, ya adik saya itu yang membantu untuk mencari link lah ke produksi itu. Akhirnya dapatlah dana produksi itu. Nah, ketika ada dana produksi sudah dapat di tangan, ternyata ada problem. Nah, problem itu berjalan sekitar hampir 1 bulan lebih. Jadi berjalan 1 bulan lebih, selesai Lebaran, itu menjelang puasa. Puasa itu memang benar-benar tidak ada produksi apapun. Jalan sampai 1 bulan lebih. Dalam 1 bulan lebih itu tidak ada apa-apa lah. Akhirnya gue komunikasi lagi sama tim. Ternyata dana sudah ada, ternyata timnya yang mengundurkan diri tanpa sebab dan tanpa alasan. Jujur aku sangat kecewa ya teman-teman. Memang itu membuat aku, bukan aku bikin patah semangat ya, tapi lebih kepercayaanku hilang gitu dengan cara tiba-tiba. Dan produksi itu betul-betul sudah di depan mata gitu, dan sudah ada tinggal produksi lagi gitu, tapi ternyata mereka memutuskan secara pihak keluar dari grup tanpa alasan sedikit apapun, tanpa ada jawaban apapun. Menurut gua dia sebagai tim profesional yang memang ahli di bidang perfilman, ternyata mereka mundurkan diri tanpa tanpa alasan yang menurut gua itu bukan lelaki gentleman, lelaki yang menurut gua lelaki yang pengecut ya. Gua bukan menyindir atau gimana, tapi itu kenyataannya ya. Karena menurut gua sangat kecewa banget gitu, karena produksi itu sudah waktunya harus berjalan gitu. Apalagi dalam posisi eh, tinggal selangkah lagi gitu. Makanya akhirnya gue dengan lapang dada gue terima apa adanya. Akhirnya gue mengundurkan diri juga dari produksi itu. Tapi karena kan itu film naskah dari gue, cerita dari gue, dan produksi itu awalnya memang gue yang mau merintis, akhirnya gue dapat pencerahan ya, dapat jalan gitu. Mungkin Allah itu ngasih jalan, gue ketemu sama teman gue ngobrol, komunikasi lah perihal film itu. Akhirnya dia senang, gue ketemu, dan akhirnya gue kasih kontak sama tim untuk ketemu sama tim gue di daerah tempat gue juga. Akhirnya ketemu, kita meeting, berjangka sekitar 2 minggu kita meeting. Akhirnya ada keputusan, akhirnya kita produksi, dan kita akan mulai di tanggal 4 ini untuk produksi film Selasi itu. Nah, film Selasi, kita mundurkan dulu ke belakang, maaf ya, agak sedikit jomplang karena cerita gue tuh agak sedikit uh, lompat-lompat. Nah, akhirnya gue cerita sedikit sama teman-teman sebelum ketemu sama tim. Jadi gue ketemu sama ngobrol lah sama kru, apa sama pemain. Nah, pemain kan tentu ada pemain tadi kan, pemainnya sudah dapat. Nah, pemain inti si pemeran ceweknya kita obrolin, dia juga setuju. Tetapi karena dia sudah menikah, tidak diizinkan untuk sama suaminya untuk bersyuting film Selasih itu. Nah, dikarenakan tidak boleh, akhirnya saya gantilah pemeran perempuannya, dan tim-tim yang lain banyak yang tidak bisa juga sebagai ibunya, pemeran ibunya, karena memang lagi hamil tua, suaminya juga tidak boleh, dan dia juga mengundurkan diri ya tidak masalah karena memang belum ada tekan kontrak atau apapun gitu. Akhirnya saya memutuskan itu, ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya saya memutuskan untuk open casting baru. Alhamdulillahnya mendapatkan tim-tim yang solid, kru-kru yang oke gitu kan. Produksi itu akan kita mulai di tanggal 4 ini. Dalam minggu ini doain semoga lancar. Inilah proses terkendalanya produksi film Selasi. Nah, balik lagi di nama judul Selasi itu, yang memberikan itu namanya judul itu tadinya itu teman tim kru yang awal, yang pertama. Akhirnya dikarenakan saya tidak mau ada sangkut paut dengan mereka, untuk memutuskan itu akhirnya saya mengganti nama judul namanya Mahligai. Nah, kenapa saya sebutkan judul Mahligai? Karena memang ada arti di bahasa Melayu. Mahligai itu apa? Akhirnya kita memutuskan untuk produksi berjudul itu menggantikan namanya Mahligai. Nah, akhirnya kita sepakat tetap memakai nama itu sebagai nama yang paten untuk di film itu, namanya Mahligai. Itu sih teman-teman ya. Uh, Memang berjangka sekitar 4 bulan, 5 bulan ke belakang itu memang saya begitu sangat
ya sedikit bingung gitu. Saya bukan ngedrop ataupun bukan kecewa karena sudah ngalamin dulu di kota-kota besar juga punya beberapa masalah tentang seperti ini lebih besar dibanding ini, tapi saya yakin saya yakin saya bisa memproduksi film ini, saya yakin saya percaya bahwa saya bisa sukses dalam produksi film ini dan terus-terus lanjut karena saya dalam feeling saya itu tidak ada yang tidak mungkin gitu. Kalau kita berusaha dan kita percaya, yakin untuk produksi film atau produksi apapun ataupun bikin usaha atau apapun, kalau kita yakin, kita percaya, saya yakin akan sukses gitu, akan maju. Nah itu aja sih teman-teman ya. Ini pengalaman saya. Carilah, ini nasihat teman-teman, carilah orang-orang yang berkompeten, yang niat dia di belakang itu betul-betul niat tulus untuk produksi. Ya pastinya kalau udah ada income-nya nanti pasti kan ada keuntungannya. Ya pasti kan harus bagi berapa persen keuntungan bagi mereka. Nah terus yang kedua juga memang harus benar-benar memprediksi berapa produksi yang harus kita kerjakan ataupun dari usaha atau bisnis itu balik lagi ya teman-teman. Ini sebagai pengalaman atau pelajaran ya, itu menurut saya seperti itu. Dan saya punya satu teman yang memang awalnya berdua, saya kasih percayaan kepada dia, tapi dia memberikan suatu apa ya, comeback yang tidak sepantasnya untuk saya terima gitu. Tapi tidak masalah karena menurut saya itu hal-hal wajar, mungkin dia ada keputusan lain atau ada pemikiran yang beda atau ada di balik itu dia tidak sanggup atau bagaimana saya nggak tahu, tapi saya berpikir positif. Bagi saya itu sebuah pelajaran ya, untuk nextnya saya tidak mungkin lagi kan gitu, maksudnya saya cukup mengingat dan saya juga memaafkan, dan menurut saya ini adalah suatu pelajaran yang terbaik untuk nextnya, jangan sampai terjadi lagi kan seperti itu aja sih teman-teman ya. Dan nextnya akan saya lanjut dengan video-video produksi film itu, nantikan filmnya akan tayang di kota Riau. Doakan film ini sukses ya teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.